Sepatu, tas, kan iya. seneng yang Rapi ngeliatin, ya. sepatu aku lucu-lucu ya. Warganet di dunia maya belakangan tengah terpesona dengan paras tampan King Fahz yang disebut sungguh memikat hati walau baru berusia 10 tahun loh. Ketampanan King Fahz tentu saja tidak lepas dari kecantikan sang ibu Fairuz Arafiq, salah satu artis multitalenta yang eksis dan ramai menghiasi jagat hiburan beberapa waktu lalu. Yuk simak kilas balik dan selayang pandang ibu 3 anak ini pada edisi transformasi dan perjalanan karir dan transformasi Fairuz Arafiq. Profil dan awal karir. Fairuz Arafiq lahir di Jakarta pada 6 Maret 1986. Ia adalah bungsu dari 9 bersaudara, putri pedangdut legendaris Arafiq. Fairuz mulai mendapat perhatian penonton setelah berakting lewat FTV I Love You So Much di tahun 2008, Si Mamat Anak Pasar Jangkrik di tahun 2010, sinetron Si Miskin Yang Bercinta di tahun 2012, serta sinetron Pembantu dan Tukang Ojek di tahun 2012. Ia juga sempat berakting layar lebar lewat film Sang Pembela Manusia Petir di tahun 2010. Tak hanya aktingnya yang luwes, menawan dan khas membuatnya makin dicintai penonton saat itu. Paras menonjol Fairuz rupanya diwariskan dari kedua orang tua yang memiliki darah India, Arab dan juga Pakistan. Tarik suara dan sinetron religi. Sukses masuk jagat hiburan lewat dunia peran, Fairuz kemudian mengikuti jejak ayahnya menekuni dunia musik dengan menelurkan sejumlah single bergenre pop dut, India dance seperti Cintaku di tahun 2011, kemudian disusul dengan Pengalaman Pertama di tahun 2013, serta single AIDS di tahun 2016. Dari berakting pada drama bertema percintaan pada pertengahan 2010-an, Fairuz mulai berakting pada deretan FTV bergenre hidayah dan religi seperti Aku Kaki Ayahku di tahun 2015, Ajari Aku Bertaubat di tahun 2016, serta Wanita Setia Kutinggalkan, Wanita Matre Kunikahi di tahun 2018. Dari tampil seksi nan menggoda lewat liukan tariannya dalam sejumlah video musik, ia kemudian perlahan bertransformasi dewasa hingga tertutup dalam sejumlah sinetron religi. Pernikahan pertama dan kedua. Pernah terlibat dalam proyek yang sama, Fairuz dan Galih Ginanjar lantas menjalin kasih. Mereka kemudian menikah pada Maret 2011. Sayangnya setelah 3 tahun bersama, keduanya memutuskan untuk berpisah di tahun 2014 setelah dikaruniai anak sematawayang bernama King Fahz. Selain kecewa karena dituding berselingkuh, belakangan terungkap alasan Fairuz makin mantap menggugat cerai Ginanjar adalah karena sang mantan suami tidak memberi nafkah. Menyandang status janda anak 1 tidak membuat Fairuz kehilangan pesona. Hal ini terbukti dari upaya aktor tampan Sony Septian yang awalnya sulit mendekati wanita 36 tahun itu yang disebutnya jutek dan jual mahal. Hingga akhirnya mereka dipasangkan dalam satu FTV yang sama sebagai pasangan suami istri. Melihat pengorbanan dan perjuangan Sony Septian padanya, hati Fairuz yang awalnya beku karena trauma setelah bercerai perlahan mencair dan menerima cinta Sony. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah pada Mei 2017. Dalam perjalanan rumah tangga keduanya, kini mereka tengah dikaruniai 3 buah hati yang sedang imut-imutnya. Putuskan menggunakan hijab. Sebelum akhirnya dipersunting oleh aktor tampan Sony Septian, Fairuz mantap memutuskan mengubah penampilannya.
Ia mengaku mendapat hidayah sewaktu melangsungkan ibadah umrohnya di bulan Februari 2017. Fairuz mengungkap sepekan setelah umroh, dirinya sempat melepas hijab. Namun ia merasa ada yang hilang. Dirinya kerap resah saat tak mengenakan hijab. Ia akhirnya membulatkan niatnya untuk menjadi wanita muslimah yang baik. Sejak berhijab, kecantikannya tampak makin paripurna. Hingga kini ia masih konsisten berhijab dan perlahan tampil ke permukaan sebagai salah satu seleb berhijab tercantik di tanah air. Terseret kasus ikan asin. Meski telah berpisah dan menjalani kehidupan dengan pasangan masing-masing, sang mantan Galih Ginanjar sepertinya belum benar-benar move on. Dalam sebuah wawancara dengan Ray Utami, Galih Ginanjar menceritakan masa lalunya, termasuk perbincangan ikan asin yang kemudian viral. Fairuz yang terpukul dan keluarga yang tak terima karena merasa direndahkan, kemudian membawa kasus pencemaran nama baik itu ke ranah hukum. Hal itu lantas menyeret trio ikan asin, Galih Ginanjar, Ray Utami dan suaminya, Pablo Benua, menerima ganjaran hukuman buih selama beberapa waktu. Sumber penghasilan. Selain masih beroleh penghasilan dari karir akting, pasutri ini juga mengelola sejumlah bisnis di berbagai bidang, mulai dari bisnis kuliner hingga bisnis fashion. Selain menyediakan busana muslim dan muslimah, berbagai baju untuk anak muda pun tersedia. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan cuan dari endorse di akun Instagram dan AdSense dari channel YouTube Sonfai. Dan tak lupa honor saat hadir dalam berbagai acara on-air TV dan off-air bintang tamu di berbagai tempat. Rumah sakit dan kapal pesiar. Dikenal sebagai sosok yang kerap tampil sederhana dan tak berlebihan, siapa sangka Fairuz adalah sultan dengan kekayaannya yang fantastis. Dalam pengakuannya, ia diketahui menjadi bagian kepemilikan dan mengelola rumah sakit bersama dengan saudara-saudaranya. Rumah sakit bernama Citra Arafik itu berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Tak hanya megah, di dalamnya juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan lengkap dan sarana pendukung. Tak hanya rumah sakit, Kesultanan Pelantun Lagu Cintaku itu makin terbukti dengan adanya kapal pesiar yang dimilikinya. Kepemilikan kapal pesiar Fairuz itu terkuak saat ia mengungkap rencana liburan tahun baru 2020 silam. Saat itu ia menuturkan akan menikmati momen liburan bersama dengan sanak saudara menggunakan sebuah kapal pesiar milik keluarga. Kira-kira harga kapal pesiarnya berapa ya guys? Terkuak sebagai keluarga sultan dengan berbagai keran penghasilan yang melimpah, tak heran Fairuz Arafik dan keluarga bisa menempati hunian mewah bak hotel bintang 5. Pada 2021 lalu, mereka baru saja merenovasi hunian mereka dari konsep minimalis menjelma menjadi kediaman berkonsep American Classic yang megah dan mewah. Guys, terima kasih banyak ya telah menyimak edisi kali ini hingga kelar. Waktunya untuk tekan like dan share video ini. Dan juga jangan sampai absen beropini. Sampai ketemu besok.